Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati akhuna Bapak Yudi Cahyono dan serta Teh Diah dan Ustaz siapa yang dulu ke Banten, Ustaz siapa? Yang dulu ke Banten, Ustaz siapa namanya? Faqih, Ustaz Faqih yang menjadi perantara penyelenggaraan daurah ya, kitab Al-Insanul Kamil dan pemilihan kitab Insan Kamil itu sendiri atas pandangan-pandangan daripada Ustaz Faqih ya, yang sebelumnya beliau mengusulkan kitab Al-Insanul Kamil li Abdul Karim Al-Jili ya, untuk dibuat daurah, tetapi kitab itu sedang kami baca bulanan di Banten dan juga kitab itu tebal ya, tidak dapat dibaca secara daurah 2-3 hari. Maka untuk mengkaji tentang Al-Insanul Kamil, Fakir mengusulkan kitab Al-Imam Ibn Arabi. Meskipun ya, kita belum tahu apakah dapat kita khatamkan dalam 2 hari ini atau tidak ya, paling tidak kitab Insan Kamil Imam Ibnu Arabi ini lebih kecil, lebih tipis. Para asatiz, para alim muslimin, muslimat dan juga ada tetamu kita dari Malaysia ya, Ustaz Zuna, Ustaz Jaki insyaallah akan kita baca ya, kitab ini dan coba Al-Faqir syarahkan semampu yang dapat Al-Faqir lakukan. Dan kemudian nanti kita akan buka sesi muzakarah atau tanya jawab untuk memastikan apakah kitab yang kita baca dan kita syarah ini telah dapat diserap ya, dengan baik dan terbuka juga saran-saran ya, komentar-komentar daripada peserta daurah ini ya, terbuka. Jelas, suaranya jelas ini. Kurang jelas ya.
Baiklah para hadirin sekalian, kita akan mulai langsung kepada kitab Al-Insan Al-Kamil lil Imam Ibn Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Qala ta'ala: wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasbiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqa Adama ala suratihi akhrajahu Muslimun fi sahihi. Dalam muqaddimah ini Al-Imam Ibn Arabi memetik dua dalil Al-Quran dan hadis, di mana ayat yang dipetik oleh Al-Imam Ibn Arabi berkaitan tentang penciptaan khalifah, di mana Allah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ulama sepakat ayat ini adalah penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Manusia ketika diciptakan langsung disebut gelarnya, yaitu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam ayat ini ada dialog antara Allah dan Rasul, antara Allah dan Nabi Allah Adam alaihissalam, di mana malaikat menolak pernyataan Allah untuk menciptakan khalifah. Menolaknya dengan menjelaskan salah satu sifat khalifah yang telah diketahui oleh malaikat. Dari sekian banyak tafsir tentang dialog ini, para sufi menafsirkan bahwa pernyataan malaikat itu merupakan satu ungkapan imajiner, artinya ungkapan khayali, tentang hakikat dua makhluk, yaitu malaikat dan manusia. Ketika malaikat menyatakan bahwasanya qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan merusak di muka bumi ini, merusak, kemudian wayasfikud dima, menumpahkan darah. Ini sifat Adam. Lalu tidak cukup malaikat itu merendahkan atau menyebutkan kekurangan manusia, beliau memuji dirinya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Ya, sedangkan kami mensucikan dengan memujimu dan mentakdiskanmu. Sebetulnya malaikat dengan dialog ini, ya, maksud daripada dialog ini, ya, karena Al-Quran adalah kalamullah, Allah yang menurunkan. Allah ingin menjelaskan hakikat malaikat. Hakikat malaikat tidak memiliki sifat buruk, ya, sifatnya suci, maka malaikat tidak mengenal keburukan. Manusia, ya, dari ayat ini dijelaskan memiliki sifat buruk, namun dijelaskannya oleh malaikat. Maka ada ungkapan jika sifatnya baik, ya, maka dia tidak mengenal melainkan kebaikan. Kalau buruk, dia hanya mengenal keburukan. Malaikat asal ciptaannya adalah cahaya, cahaya lambang kebaikan. Maka jika ada ciptaan bukan malaikat, berarti akan ada sifat buruknya. Hakikat malaikat itu diungkapkan oleh Allah dengan bahasa dialog. Ya, maaf, tadi yang saya maksud dialog imajiner, maksudnya dialog. Adapun betulkah ada dialog antara Allah dan malaikat, wallahu a'lam. Ini hanyalah satu uslub, ya, Al-Quran, di mana yang Allah jelaskan adalah hakikat yang tidak dapat disaksikan oleh akal. Sedangkan ketika Allah mau menjelaskannya kepada akal, ya, maka dengan bahasa hiwar khayali, dialog yang diimajinasikan. Ya, kalau tidak ada dialog ini, maka tidak ada pernyataan bahwa sifat malaikat itu suci, sifat manusia ada suci, ada kotor. Gitu. Maka ketika malaikat mengatakan kotornya, ya, itu hanyalah satu imajinasi bahwa dari hakikat dirinya bahwa malaikat suci. Yang selain daripada malaikat yang dia tidak kenal, berarti kebalikan daripada suci. Tetapi Allah menjawabnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Nah, kemudian Allah mengajarkan Adam asma. Ya, ini asma ilahiyah. Dalam tafsir ditafsirkan yang diajarkan oleh Allah kepada Adam ini nama-nama sesuatu yang ada di bumi ini, dan juga nama-nama yang tidak ada di bumi ini. Kalau di dalam tafsir ada segala sendok, gelas, piring, ya, buah-buah, ya, sampai sifat-sifat, termasuk sifat dosa, baik, ya, itu dijelaskan. Tetapi dalam tafsir Isyari dikatakan asma ini adalah asma al-ilahi, yaitu tajalli sifat-sifat mulia kepada rohani Adam. Karena di dalam manusia yang membawa sifat baik itu roh, ya, sifat roh. Adapun yang dikatakan sifat nafsu adalah sifat tabiatul bashar, fisik, ya, mata, telinga, mulut, perut, farji, kaki, tangan, mempunyai keperluan, ya, yang sifatnya biologis, ya, atau emosional atau apalah. Apabila memenuhinya bukan dengan sifat-sifat rohani, maka akhirnya syariat mengatakan nafsu.
Tetapi kalau dipenuhinya dengan cara rohani, maka mesti sesuai dengan syariah. Karena asma ilahiyah yang Allah turunkan ke dalam rohani itu akan menjadi hakikat syariat yang Allah akan turunkan syariat itu nanti. Maka sebetulnya syariat itu baju fitrah, baju hakikat. Mestinya orang sufi apabila dia telah mencapai hakikat, sesungguhnya sangat klop dengan syariatnya. Nah, maka ada fenomena orang apabila mencapai hakikat justru tidak melaksanakan syariat. Ini ya sesuatu yang janggal dan tidak benar. Ya. Kalau kita baca literatur tasawuf justru menunjukkan bahwa orang ini sebelum gila begitu ya bodoh gitu. Untuk kemudian menjadi kafir dan zindik. Ya. Jadi bodoh dulu, habis itu gila, terus kafir. Jadi lengkap. Jadi bagaimana mungkin syariat yang Allah turunkan tidak sesuai dengan hakikat yang Allah berikan ke dalam rohani? Nah, maka Nabi Adam ini asma di sini adalah asma ilahiyah, ini yang membuat Adam menjadi khalifah atau al-insanul kamil. Al-insanul kamil. Nah, maka potensi untuk mensucikan Allah dari manusia itu ya sifat atau asma ilahiyah itu ya, yang Allah berikan ke dalam ruh Adam. Itu nanti yang akan mensucikan Tuhan. Ya, kalau kita terus ayat ini kita baca, Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Ternyata pintu untuk mensucikan Tuhan adalah menghormati insan. Malaikat kan minta agar untuk takdis dan tahmid kepada Allah itu saya saja melalui ciptaan Adam ini. Jangan Adam untuk membimbing Adam, tetapi kami malaikat membimbing Adam. Nah, ini ternyata Allah ya mengatakan saya yang lebih tahu tentang proyek ini, katakan begitu, tentang program ini. Maka baru dilengkapi ya kesempurnaan manusia itu, maka Allah menyuruh malaikat sujud. Nah, malaikat mampu sujud karena melihat segala keluhuran kebaikan yang dia miliki ada pada Adam. Baru dia kenal siapa Adam ini. Maka orang baik itu mesti kenal orang baik. Ya, bukan hanya kenal, malah dekat, ya, malah berteman. Gitu. Orang buruk ya temannya orang buruk. Ya, seperti wali ya taunya wali. Ya, kita enggak wali yang enggak tahu wali. Mana bisa kita enggak wali tahu wali. Ya. Saya sering dapat pertanyaan, di mana wali kutub? Loh, kok nanyanya ke saya? Saya masih jadi iblis, belum jadi wali. Ya, kalau nanyanya sama wali tahu. Ya. Maka misi manusia adalah takdis sudayan, mensucikan Tuhan. Melalui mana? Melalui apa? Melalui takrimul insan, memuliakan manusia. Karena manusia adalah khalifah, wakil, naib daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jika dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menciptakan Adam itu ala suratihi. Kalau ngelihat nahu domir iha suratihi itu mestinya kembali kepada yang lebih dekat. Yang lebih dekat ya Adam, bukan Allah. Tetapi orang sufi kukuh mengatakan ala suratihi itu kembalinya ke Allah. Ya. Alasan yang pertama ya nasi alasannya bahwa wa fi riwayatin ala suratir rahman. Nah, maka
dari riwayat lain yang menyatakan innallaha khalaqa adama ala suratir rahman, ini mendukung konsep teori sufi terhadap penciptaan manusia, ya, bahwa manusia itu adalah jelmaan Tuhan. Maka Allah menciptakan Adam berdasarkan jelmaan Tuhan. Itu maksudnya suratir rahman atau suratillah. Itu pembukaan Imam Ibn Arabi, ya. Beliau berangkat dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang hakikat dan kedudukan serta tugas manusia. Wa qala radhiyallahu khalqus suratil insaniyah wa zuhuruha min wujudi farqin ila wujudi jam'in. Ini pernyataan Al-Imam Ibn Arabi bahwasanya manusia diciptakan, ya, surah manusia diciptakan dan dijahirkan, dilahirkan. Itu menurut teori Imam Ibn Arabi min wujudi farqin, ya, bahan penciptaannya itu dari wujud yang farq, terpisah-pisah, menjadi wujud jamak, ya, menjadi wujud yang terhimpun, bersatu, jamak, ya, berkumpul. Di sini barangkali bagi orang-orang filsafat memang mereka membicarakan, ya, perkara ini, teori ini, di mana bahwasanya manusia itu diciptakan terakhir. Nabi Adam ketika diciptakan, dunia serta isinya dan akhirat serta isinya itu, ya, sudah diciptakan. Terutama dunia serta isinya. Langit, bumi, lautan, pegunungan, tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan binatang semua, ya, telah diciptakan. Malaikat dengan jin-jinnya itu sudah diciptakan. Baru terakhir sekali manusia, ya, bahkan manusia dijadikan wakil Tuhan untuk mengurus alam semesta ini, termasuk mengurus manusia. Nah, maka dari teori ini berarti manusia ini bahan ciptaannya ini adalah seluruh unsur alam semesta. Semua yang ada pada diri manusia, kalau kita preteli secara terpisah-pisah, ya, terdiri daripada unsur alam semesta. Maka berarti manusia memiliki sifat alam semesta yang komprehensif, yang universal, yang sempurna, ya. Contohnya misalnya sifat kerbau, ya, tidak ada pada anjing misalnya. Sifat anjing tidak ada pada kerbau. Maka jika kerbau dengan anjing komunikasi, maka tidak akan sepaham sampai kapanpun. Yang satu malas misalnya, yang satu galak gitu. Nah, ini kan nggak ketemu malas sama galak gitu. Kalau malas sama malas ya cocok, ya, rajin dengan rajin ya sampai ngaji kan gitu. Kalau malas dengan malas nggak sampai. Tetapi jika anjing melihat manusia, dia menyaksikan bahwa ada sifat dia pada manusia. Kenal al-arwah junudin mujannadah, sifat-sifat, ya, yang sama itu akan bersatu. Ya, fama ta'arafah i'talab. Kalau dia mengenal maka dia bersatu. I'talab yakni ijtama'. Ya, kerbau pun ngelihat
manusia kok ada saya, tetapi kata kerbau ada yang lain yang saya tidak kenal. Maka kalau alam semesta ini menghadap kepada kita, semua duduk di depan kita dengan berdecak kagum. Ini manusia apa ini? Ya. Maka disebut manusia sempurna, al-insanul kamil min haitsul kauniyah, dari segi kosmologi, ya, bahwa manusia terdiri dari semua alam semesta. Itu barangkali manusia punya kuat tashiriyah, ya, punya energi atau potensi adaptasi yang tinggi, kemudian taskhiriyah, ya, eksploitasi yang tinggi, yang itu adalah disebabkan bahwa di dalam diri manusia, ya, mempunyai sifat-sifat alam semesta. Maka manusia secara kosmologi itu sempurna. Bahkan Imam Ibnu Arabi dalam kitab lain, Futuhatul Makkiyah, menjelaskan dua, bahwa manusia secara fisiknya, secara kauniyahnya, ya, telah sempurna. Secara kauniyah artinya kosmologi, dan secara ontologi, sifat wujud. Sifat wujud kan ada dua, ya. Ada wujud yang berbenda, wujud, ya, bimaddatin wa muddatin. Wujud itu ada dua. Ada yang yang berbenda, yang memiliki benda, dan ada muddah, ada muddah, masanya, batas waktunya, ada batas waktunya, ya. Artinya dimensinya sangat terbatas. Muddahnya itu, ya, terbatas, baik tempatnya terbatas, waktunya terbatas, ya, semua terbatas. Yang kedua, wujud itu ada bi ghairi maddatin wala muddatin, tidak ada bendanya dan tidak ada dimensinya. Artinya non dimension, tidak terbatas. Nah, yang terbatas ini wujud yang diciptakan dari, ya, kauniyah ini, alam semesta. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta yang ada di alam semesta ini ada bendanya. Adapun wujud yang tidak berbenda adalah ruh, ya, dan nar, yang dibuat dari dua nur, nar, cahaya dan api, yaitu malaikat dan jin. Ini tidak ada bendanya, ya, tidak ada bendanya. Nah, tiga sifat ontologi ini, baik yang berbenda dan tidak berbenda, api, cahaya, dan tanah, ada pada kita semua. Maka dari segi kosmologi kauniyah, kesemestaan kita sempurna, lengkap. Dan dari segi ontologi kewujudan, baik wujud yang benda dan tidak berbenda, kita lengkap manusia ini. Jadi kita kalau mau jadi iblis, lebih hebat dari iblis, ya, mau jadi malaikat, lebih hebat dari malaikat, mau jadi binatang manapun, lebih, ya. Kalau sabu'iyah, binatang buas, lebih buas. Kalau an'amiyah, ya, lebih serakah, ya. Maka sifat makan, minum, nikah, tidur itu sifat hayawaniyah, manusia sempurna. Maka di Al-Quran pun dikatakan, ya, mereka kal an'am bal adol, ya, seperti binatang, bahkan lebih, ya, lebih sesat lagi. Nah, ini maksud Imam Ibnu Arabi. Teorinya, manusia itu diciptakan dari wujud yang terpisah-pisah menjadi wujud yang, ya, jamak. Lamma kanal maksudu minal alam al-insanal kamila, kana minal alami aidan al-insanul hayawan. Kalau tujuannya penciptaan alam ini adalah
manusia. Ghayatul khalqi hiya al-insanul kamil. Ini pandangan orang sufi bahwa tujuan penciptaan ini, penciptaan alam semesta itu adalah insan kamil. Ya. Untuk apa dunia diciptakan serta isinya, termasuk manusia isinya? Untuk apa surga akhirat diciptakan, neraka dan surganya? Untuk insan kamil. Ya. Dan teori ini berangkat dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Manusia diciptakan untuk ibadah. Maka ada hadis kudusi yang dhaif jiddan, tapi dipegang oleh sufi, digigit, tidak mau dilepas, karena dia bilang maknanya sangat berkesesuaian dengan seluruh isi Al-Quran. Ya. Kuntu kanjan makhfiya fa uhibbu an u'rab fa khalaqtul khalqa likai u'rab. Aku adalah sesuatu yang tiada, yang tersembunyi, yang tidak dapat diketahui. Ya, mereka mengatakan kanallahu walam yakun ma'ahu syai'un. Allah ada dan tidak ada yang bersamanya. Sesuatu pun tidak ada yang bersamanya. Jadi sifat ada hanya Allah. Namun dan wujud Allah mutlak, tetapi tidak ada. Ada, maka siapa yang melihat ada ini? Wong hanya Dia yang ada. Maka beliau karena hanya Dia yang ada, berarti Dia ini kanjun makhfi, tersembunyi, ya, tidak dapat diketahui. Maka uridu an u'rab, aku ingin diketahui. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk likai u'rab. Maka teori penciptaan bagi orang sufi, ya, adalah tajalliyat. Ya. Teorinya tajalli, jelmaan. Ya. Nah, maka peran utama penciptaan ini adalah mengenal Allah. Tujuan utama mengenal Allah. Karena tadi fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk likai u'rab, agar aku dikenal. Maka tujuan penciptaan ini adalah mengenal Allah. Maka liya'budun ditafsirkan liya'rifun, mengenal Allah. Yang paling mengenal Allah adalah, ya, yang paling serupa dengan Allah. Karena innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan manusia, ya, berdasarkan serupa Tuhan, rupa Tuhan. Maka kalau satu rupa, maka dia yang mengenal Allah. Karena Allah kepada makhluk bukan ada segitiga komunikasi, tetapi satu komunikasinya. Kalau misalnya saya mengenalkan satu ciptaan kepada seseorang yang di depan saya, Anda ingin tahu siapa saya? Ini ciptaan saya. Lalu orang yang dituju untuk mengenal ciptaan saya adalah orang kedua. Ini yang ketiganya. Maka orang itu akan berdecak kagum memandang, ya, secara objektif di luar dirinya. Wow, luar biasa ciptaan Tuhan. Ya. Tetapi penciptaan Allah ini tidak demikian, ya. Tetapi manusia itu sendiri
ciptaan yang oleh manusia itu sendiri kenal sebagai jalan mengenal Allah. Makanya mereka mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka di diri kita ada khalqun, ya. Ini insan kamil secara kosmologi dan ontologi. Ini adalah definisi yang Allah kenalkan. Ini aku, seolah begitu. Ini surahku. Maka silahkan manusia aku pilih menjadi khalifah untuk mengenalku. Lalu bagaimana manusia mengenalnya? Mengenal siapa? Mengenal dirinya sebagai jalan mengenal Tuhan. Maka Allah berikan tajalli asma. Wa 'allama Adamal asma. Ini loh paket untuk mengenalku melalui dirimu. Maka hidupmu, suratanmu, takdirmu, lauhil mahfuzmu, ketentuan Allah tentangmu, itu definisi Tuhan untukmu. Engkau perlu aku kepada paket perkenalan pengenalanku, ya, pada dirimu. Ini yang ingin dijelaskan oleh oleh Imam Ibnu Arabi dalam kitab Al-Insanul Kamil. Berarti tujuan penciptaan itu mengenal. Yang paling mengenal itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti tujuan diciptakannya adalah alam semesta ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga hadis dhaif, ya, yang digigit oleh orang-orang sufi, tidak dilepaskan. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Ya, kalau dalam film kan ada peran utama. Peran utama yang mesti satu. Ya, satu sudah. Maka yang berhubungan dengan peran utama mesti juga dapat bayaran. Meskipun yang bawa tas, yang lewat doang, mesti dapat bayaran. Ya. Nah, maka peran utama inilah yang menjadi judul kisah hidup ini, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma kana al-maqsudu minal alam al-insan al-kamil. Tujuan penciptaan alam ini apa? Manusia sempurna. Karena manusia sempurna hanya satu, lalu diciptakan manusia yang tidak sempurna sebagai pasangan. Sebagai pasangan. Karena kalau tidak ada pasangan, ya tidak akan tahu nilai, ya, sesuatu itu. Kita enaknya punya duit itu karena ada tidak punya duit. Kalau tidak ada tidak punya duit, maka punya duit itu nggak enak. Jadi taunya duit itu enak kalau karena ada tidak punya duit. Jadi tidak ada dosa, salah, itu hikmah. Tidak bisa kita kutuk, tetapi kita kembalikan ke Allah, taubat. Ya. Ini teori insan kamil. Taib. Karena minal alam aidan, termasuk alam juga al-insanul hayawan, manusia yang tidak kamil. Imam Ibnu Arabi menyebutnya manusia hewan. Karena al-insan hayawanun natiqun. Manusia kan ada dua, atau ya saya sambil menjelaskan meskipun tidak ada di sini, tetapi sambil menjelaskan penjelasan yang sama oleh Imam Ibnu Arabi dalam kitab-kitab lain. Imam Ibnu Arabi mengatakan manusia itu ada dua, ada apa, ada siapa. Kalau apanya itu fisiknya. Kalau kita tanya kamu apa, maka akan kita sebutkan fisik yang mirip dengan hayawan. Mata kita, ya, kepala, perut, kaki, parji, tangan. Hayawan ada, makan, minum, nikah, marah. Hayawan ada. Maka kalau manusia hanya manusia yang materi ini, itu hayawan. Maka apabila manusia tidak punya manusia rohani, manusia asma ilahi, manusia, ya, yang sempurna, khalifah,
maka dia akan menjadi manusia materialistik, ya, bukan robbanianistik. Maka disebut kunu robbaniyin, adalah manusia rohaniyin, manusia asma ilahiyah, ya. Nah, maka manusia hayawan termasuk alam. Maka kita ini diciptakan, kita semua ini makhluk termasuk manusia adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Endingnya untuk orang takwa. Kalau enggak takwa, ya itu bukan tujuan. Al musyabbih lil kamil. Tetapi insan hayawan ini sama, serupa dengan insan kamil. Artinya insan kamil ini dari insan hayawan. Itu. Bin nas'ati tabi'iyah, dalam pertumbuhan, ya, tabi'iyahnya, alam, ya, kesemestaannya. Wa kanatil haqa'iq, fakta-faktanya, allati jama'aha, yang Allah himpun fakta-fakta itu, jama'ah Allahu fil insan, ada pada manusia. Fakta-fakta alam semesta ini ada pada manusia tadi yang dikatakan. Nah, ya saya sudah lebih dulu menjelaskan, karena dari judulnya juga jelas teori ini. Manusia diciptakan dari wujud yang terpisah-pisah, artinya, ya, mutabaddidah, mutafarriqah. Wa kanatil haqa'iq allati jama'aha Allahu fil insani mutabaddidah. Mutabaddidah yakni mutafarriqah, berserakan gitu, ya, terpisah-pisah, fil alam, di seluruh alam semesta. Maka di dalam diri kita ini ada neraka, ada surga, ya, ada malaikat, ada jin, ada dunia, ada akhirat, ada seluruh sifat binatang, sifat tumbuh-tumbuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Itulah manusia ini sangat sempurna dan mulia, ya. Itu barangkali orang sufi, dia memuja-muja manusia. Karena apa? Karena dia bilang manusia dinyatakan oleh Al-Quran khalifatullah, ya, nggak ada itu malaikat nggak diangkat, malah malaikat diomelin sama Allah, ya, minta khalifah itu hanya manusia. Berarti manusia inilah makhluk yang paling mulia. Ya, manusia ini makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari akhirat serta isinya, lebih mulia dari dunia serta isinya, karena semua itu diciptakan untuk manusia. Gara-gara Allah mau menciptakan manusia ini, Allah sediakan semuanya itu. Lah, surga neraka untuk siapa kalau bukan untuk kita? Kalau kita nggak diciptakan, nggak bakal menciptakan surga dan neraka. Dosa dan taat Allah ciptakan untuk kita. Malaikat dengan jin-jinnya juga diciptakan untuk kita. Dengan begitu kita mengenal kita, karena semua sifat yang ada pada kita ada di sekitar kita. Maka kita mampu beradaptasi dan mampu mengenal Tuhan. Maka misi mengenal Tuhan itu hanya manusia. Maka itu sebabnya yang menyakiti manusia menyakiti Tuhan. Meskipun manusia itu kafir, ini i'tiqad orang sufi, akidah. Ya, orang sufi memandang menyakiti manusia musliman au kafiran, ya, itu sama dengan menyakiti Tuhan. Karena nggak ada manusia, ya, sekapir-kapirnya itu ciptaan Tuhan lain, nggak ada. Asli made in Allah. Ya, sama sempurnanya secara fisik dengan wali sekalipun. Nah, kesempurnaan yang diceritakan dalam tasawuf adalah asma ilahiyah, kesempurnaan rohani. Untuk itulah syariah diturunkan. Karena syariah itu bajunya, perilaku hakikat rohani ini. Makin kaya asma ilahiyah, makin kaya, maka makin ringan melaksanakan syariat. Karena klop, hakikat dan syariatnya klop. Seperti duren keluar baunya duren. Klop gitu. Ya, kalau ada durian yang nggak ada baunya, ini durian busuk gitu. Kalau ada baunya nggak ada duriannya, ini cuma apa? Kalau di apa? Makasih. Kalau di jus durian sebetulnya bukan dari durian, apa? Rasa aja. Ya. Nah, orang yang
nggak punya hakikatnya, itu kualitasnya kualitas apa tadi? Perasa. Ya. Bahkan kalau kebanyakan jadi penyakit ya, yang minum. Ya, maka syariat dengan hakikat umpama sinar dengan cahayanya. Ya, nggak bisa dipisahkan. Kita kalau tidak punya hakikat memang berat melaksanakan syariat. Ya, karena merasa kita yang melaksanakan. Tapi apabila punya asma ilahiyah rohani itu, ya, Arabtu Rabbi bi Rabbi, al-abid huwal ma'bud. Ya, karena ada kudrah ruhiyah, ada kemampuan rohani, itulah yang disebut ya, orang hidup di dalam Tuhan. Ya, istilah mereka. Taib. Panadahal haqqu min jami'il alami fajtama'at. Maka kemudian Allah panggil dari seluruh alam semesta kemudian terhimpun. Ini teori penciptaannya begitu, seolah-olah Allah panggil semua alam, maka terhimpun. Maka Allah bikin manusia, artinya ciptaan manusia dibikin daripada alam semesta. Pakana min jam'iyatiha, maka keterhimpunan alam itu adalah al-insan, yaitu insan. Bahwa khizanatuha, maka manusia ini berarti khizanah alam semesta. Apa khizanah ya? Apa khizanah? Apa? Berangkas. Ya, simpenan ya, di dalam diri kita ini tersimpan ya, seluruh sifat alam semesta. Maka manusia mudah sekali mengenal Allah karena ciptaan itu kan sebuah jelmaan sifat. Kalau manusia memiliki sifat Tuhan, maka kapasitas untuk mengenal Tuhan ya, sangat efektif, sangat mudah. Maka Allah tidak membebankan di luar kemampuan kita. Kalau Allah membebankan binatang untuk marifat, untuk ibadah nggak mampu. Tapi manusia memang tepat. Itu. Nah, maka manusia ini khizanah alam semesta. Pawujuhul alami masrufatun ila hadhil khizanatil insaniyah. Maka wajah seluruh alam semesta itu menghadap ke berangkas kemanusiaan ini. Kok berangkas ya? Ya pokoknya khizanah lah, kita ngerti ya, khizanah. Untuk apa? Litaro ma dhahara an nidail haqqi, untuk menyaksikan apa yang lahir ya, dari seruan Allah bijamil hadil haqaiq, kepada seluruh fakta-fakta, hakikat-hakikat. Ya, fakta haqaiq ini artinya fakta-fakta. Manusia datanya apa, faktanya apa? Untuk menciptakan manusia adalah alam semesta ini. Ya. Itu sebab alam semesta mudah ditundukkan oleh manusia. Ya. Nurut, manut. Ya, gunung dihancurkan, hancur. Ya, laut diuruk, dibikin reklamasi jadi. Ya, kota yang tadinya bersih mau disemrautin, semraut gitu. Nah, ini paraat suratan muntasabatal qamah. Maka alam semesta ini sebuah imajinasinya ya, bahwa alam semesta melihat, menyaksikan satu rupa yang tegak. Manusia kan tegak ya, mustaqimatal harakah. Terus gerakan manusia ini juga lurus saja, ke depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah ya. Muayyanatal jihad, ada arahnya kepada arah-arah tertentu. Wa ma ra'a ahadun minal alami misla hadhihi suratil insaniyah. Setiap satu dari alam semesta ini ya,
Dia tidak melihat misla ya, yang serupa dengan manusia, nggak pernah. Setiap dari alam semesta ini, ketika menyaksikan manusia, dia akan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Ya, luar biasa. Karena tadi setiap alam semesta menyaksikan manusia bahwa di situ ada yang dia kenal dan banyak lagi yang tidak dia kenal. Ya. Dan dia tidak melihat itu ada pada selain manusia. Maka ungkapan setiap bagian daripada alam semesta ini ketika dia memandang manusia, laisa kamitslihi syai'. Begini cara Imam Ibnu Arabi mengajak kita untuk takhayyul, yakni ya, karena orang-orang sufi mendapat kasyaf, ya, syuhud untuk memahami hakikat penciptaan. Istilah hakikat itu banyak sekali. Kalau hakikat syariat tadi itu berkenaan dengan tajalli asma ilahiyah, sifat-sifat mulia. Kalau bicara tentang hakikat lain, ya hakikat tempe apa itu kan ya tergantung temanya apa, hakikat itu. Wa min zalikal waqti tasawwaratil arwahu an-nariyatu wal malaikatu fi suratil insan. Maka pada saat itu apa? Setelah manusia diciptakan, arwah ini malaikat, al arwah yakni malaikat maksudnya. Ya. Arwah ini umum, maaf. Arwah ini umum, malaikat atau jin. Ya. Arwah nariyah ini jin, kalau arwah malaikah itu malaikat. Ya. Mestinya al arwahun nariyah wal arwahun nuriyah. Gitu. Ya. Tetapi beliau mengatakan al arwahun nariyah wal malaikah. Karena malaikat kita tahu dari nur adalah ruh cahaya dan ruh api. Nah, sehingga mulai dari situ, waktu itu artinya ketika manusia sudah diciptakan, baru jin dan malaikat tasawwarat, memiliki kemampuan untuk membentuk rupa fi suratil insan, ya, dalam rupa manusia. Sebelum ada manusia, malaikat tidak mampu, yang karena nggak ada. Artinya malaikat dan jin menyerupai kepada bentuk lain, bentuknya ada, gitu. Begitu melihat bunga misalnya, maka dia boleh berubah jadi bunga. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Maka sejak ada manusia, malaikat dan jin boleh menyerupai manusia. Ini yang dikatakan oleh firman Allah, fatamassala laha basyaran sawiya. Maka malaikat menyerupai untuk ini kisah Sayyidah Maryam, ya, manusia yang sempurna. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah juga bersabda, wa ahyanan yatamassalu li al malaku rajulan. Terkadang malaikat menyerupai seorang lelaki, ya, kepadaku. Fa innal arwah, karena ruh la tatasyakkal, tidak dapat membentuk diri, illa fima, kecuali pada, ya, ta'lamuhu minas suwar, kecuali kepada apa, kepada rupa yang ia kenal, yang ia tahu. Wala ta'lamu syai'an minha illa bisyuhud. Bagaimana taunya? Dia menyaksikan. Dia taunya adalah karena menyaksikan. Fakanatil arwahu tatasawwaru fi kulli suratin fil alami illa fi suratil insan qabla khalqil insan. Maka arwah baik malaikat dan jin mampu membentuk rupa pada segala rupa di alam semesta ini kecuali manusia, sebelum diciptakannya manusia. Setelah diciptakannya manusia, baru malaikat bisa membentuk rupa. Kenapa? Karena malaikat itu tidak punya benda, diciptakan dari ruh, tetapi punya kuwatul idrak, ya, wat tasawur, kekuatan
untuk memahami sesuatu dan kemudian membentuk rupa. Kita ini juga mempunyai kekuatan idrok, itu bukan fisik tetapi ruh. Memahami, mengerti, membaca hikmah dari sebuah kejadian materi, membaca tentang sifat-sifat yang abstrak yang ada di belakang benda. Ini kan ruh, namanya idrok. Maka kekuatan akal ini juga bisa membuat ciptaan yang telah diserap ya dari balik benda yang dia lihat, makna-makna yang terdapat dalam sebuah benda, lalu boleh dia imajinasikan, maka dia ciptakan. Kekuatan idrok dan tasawur, kekuatan tasyakul ya, memahami dan membentuk rupa, itu memang kekuatan ruh. Seperti kita dulu mendengar para wali, katanya salah satu karomatnya bisa membentuk diri menjadi 4 rupa atau lebih dari 1 rupa ya. Imam Ibnu Arabi, meskipun itu perkara yang ghaibi, tapi beliau mampu menjelaskan secara logik. Maka teori inilah yang beliau katakan, wali apabila hidupnya murni atas roh yang bersih, ada karomat itu. Karena dia tidak lagi terpengaruh dengan sifat-sifat fisik ya. Kita urusan makan aja berantem kan masih terpengaruh. Urusan ngedenger ngomong gak enak, wah sakit hati sampai mati. Ini berarti masih terpengaruh. Ini nggak bakal punya karomat gitu ya. Kecuali murni hidupnya rohani, nggak terpengaruh dengan pujian dan cacian, baru ruh ini punya kuwatul idrak wat tasawwur wat tasyakkul, seperti malaikat. Fa innal arwah wa in kana laha tasawwur, ruh meskipun memiliki kemampuan tasawur, pamalaha al-quwwah al-musawwarah kamalil insan, tetapi malaikat tidak memiliki kekuatan untuk membentuk diri seperti yang ada pada manusia. Fa innal quwwata al-musawwarata tabi'atun lil fikratil lati hiya sifatul quwwatil mufakkirah. Karena kekuatan membentuk rupa itu mengikuti kepada pikiran, di mana pikiran itu sebagai kekuatan untuk memahami sesuatu. Manusia kan mampu membuat sesuatu yang malaikat nggak mampu ya. Karena manusia tidak terbatas sebetulnya. Patasawuril arwah, maka kekuatan membentuk rupa bagi ruh min sifati zatil arwah. Malaikat kan ruh, kemampuan membentuk rupa itu sifat ruh itu sendiri. Lal maknawi, bukan ada ilmu lain yang dimiliki oleh malaikat, tidak. Ruh, dia dari ruh, ruh itu yang punya kemampuan. Tapi manusia kekuatan berpikir, sesuatu yang dulunya hayal sekarang menjelma. Malaikat nggak bisa ya, nggak bisa. Maka ada analisa bahwa Rasulullah itu kan mi'raj ya, Rasulullah mi'raj tubuhnya itu ya kan, Rasulullah mi'raj dengan tubuhnya, dengan ruhnya, dengan akalnya yang idrak, dengan segala emosionalnya, perasaannya, pergi ke Sidratul Muntaha. Berarti kan ya, orang kan membaca dengan pikirannya, membaca dengan jiwanya, membaca dengan emosionalnya. Nabi telah membaca alam-alam yang tidak pernah dicapai oleh manusia dengan segenap ya, kemanusiaannya ya. Maka kan kalau kita jelaskan secara teori, tubuh ini maddah, ruh ini gaib. Kita kan menganggap kekuatan itu kan gaib doang ya, seperti asrar misalnya, orang dari jauh mati, kita takut dengan kekuatan jin yang gaib-gaib, arwah, ruh ya. Seperti Nabi Sulaiman jin memindahkan tapi rajulun soleh sekedip mata. Nah ini kan
kekuatan ruh. Ini kapan dibukanya? Yaitu Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah dengan benda dan dengan yang gaib, ya, pergi ke Sidratul Muntaha. Ini satu penjelasan bahwa benda dan ruh atau yang gaib sama memiliki kekuatan Tuhan. Bukan ruh yang gaib-gaib itu serem, punya kekuatan menakutkan, menghancurkan. Benda juga, ya, mempunyai kekuatan gaib. Dulu mungkin orang telepon pakainya cuma tangan, wali dengan wali, halo. Sekarang kan benda, halo. Dulu wali bisa melihat dari Baghdad, melihat Baghdad dari sini. Ya, sekarang kita nggak jadi wali, ya, ngelihat dunia dari benda. Jadi itu teknologi itu telah diiklankan, ya, melalui Mi'raj itu. Ya, sebelum itu primitif manusia, maka Nabi turun ditolak. Kenapa? Itu manusia primitif, ya, yang hidup di zaman Nabi. Tapi Nabi sudah membuka teknologi yang paling canggih, ya, sampai akhir kiamat pun tidak serupa dengan kecanggihan, ya, Rasulullah SAW. Taib. Illa annaha wa in kana la atasawwur dzatiyan fala tatasawwar illa fi ma adrakathu min suwaril alamit tabi'i. Melainkan bahwasanya arwah itu meskipun mempunyai sifat membentuk diri secara zat sejatinya diri dia, ruh, ya, namun tidak dapat membentuk melainkan kepada apa yang ia pahami dari rupa-rupa alam tabi'i ini, semesta ini. Ya. Fajami'ul alam baraza min adamin ila wujudin, maka berarti alam itu lahir dari ketiadaan kepada ada. Illal insanu wahdah, kecuali manusia. Fa innahu zahara min wujudin ila wujudin, manusia lahir dari ada kepada ada, dari ada yang berserakan kepada ada yang bersatu. Min wujudi farqin ila wujudi jam'in. Ini pada bab pertama ini Imam Ibnu Arabi menjelaskan manusia itu secara fisiknya, ya, secara kosmologi dan secara ontologi sempurna sudah. Nah, tinggal sisanya nanti dia jelaskan kesempurnaan yang dibahas, yang menjadi tujuan penciptaan ini apa? Kesempurnaan rohani. Nah, itulah orang sufi meyakini kesempurnaan rohani itu atau asma ilahiyah itu melalui madrasah sufiyah di dalam agama ini. Itu yang ingin dijelaskan. Karena selain sufi tasawuf, maka adalah aturan untuk fisik dan kemaslahatan fisik. Itu tidak berguna kalau tidak ada rohani. Ya. Ini i'tiqadat orang sufi. Fataghayyara alaihil halu min ibtiraqin ila ijtima'in, maka berubah kondisi itu dari berserakan akhirnya menjadi bersatu. Wal alam taghayyar alaihil hal min adamin ila wujud. Alam juga tadinya berubah dari tidak ada kepada ada, tapi manusia berubah dari alam yang berserakan, dari ada yang berserakan kepada ada yang bersatu. Fabainal insani wal alami ma bainal wujudi wal adami, maka antara manusia dan alam itu antara ada dan tidak ada, ya. Kita ada, alam tidak ada, karena semuanya alam ada pada kita. Kita ada dari adanya alam, maka alam itu tiada, kita ada. Kalau bukan maksud Allah untuk membuat manusia menjadi ada, alam tidak diciptakan, ya. Karena akan membuat manusia ada, maka alam diciptakan. Karena adanya manusia dari alam semesta ini. Maka ilustrasinya seperti layar yang disotkan oleh proyektor. Gambar manusia berdiri di proyektor. Ya. Maka lingkungan sekitarnya itu ada karena untuk menjelmakan adanya manusia. Kalau nggak ada, di mana tempatnya?
Maka peranan atau tujuan penciptaan ini manusia, maka peran utama adalah manusia. Ya, itulah khalifah. Walihadza laisa kamitslil insani fil alami syai'. Oleh karena itu, tidak ada yang seperti manusia di alam ini sedikit pun, tidak ada. Tidak ada yang seperti manusia di alam ini sedikit pun. Maka ketika ayat laisa kamitslihi syai', itu untuk manusia kepada Allah. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Nah, ayat ini juga diilustrasikan, diimajinasikan oleh Imam Ibnu Arabi, alam semesta yang jujur daripada alam semesta mengatakan, melihat manusia laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa manusia sedikit pun. Nah, setelah manusia sempurna, dia tahu semuanya dari Allah. Ini kalau sudah asma ilahiyahnya sudah diturunkan ke rohani, ya, maka surah Al-Haq, surah ilahiyah telah dia kenal di dalam dirinya. Akhirnya dia mengatakan, semuaku dari Allah, bukan dari aku. Itu yang dikatakan innal insanal kamil kulliyatullah. Manusia itu semuanya Allah, bukan separuh. Ada enggak bagian dari diri kita bukan dari Allah? Enggak ada. Ya. Atau kita yang bikin, Allah enggak, Allah malah enggak tahu. Enggak ada. Ya. Semua kita ini dari Allah. Itu yang mereka katakan, manusia itu kulliyatullah, semuanya Allah. Itu sebab ketika dia dalam keadaan tidak sadar, mengaku akhirnya, anal haq, saya ternyata semuanya dari Allah, kan gitu. Tapi itu ngakunya nanti kalau sudah tajali asma ilahiyah. Kalau belum ya gendeng, ngaku-ngaku ya kafir, ya nggak bisa. Itu nggak bisa ditiru, itu permainan yang nggak bisa ditiru, ya. Oke. Ini tentang teori penciptaan, ya. Manusia ini sempurna khalaq diciptaannya, yaitu secara kosmologi kauniyah dan ontologi wujudiyah, sempurna. Ya, tadi mana ontologinya, kosmologinya? Tadi alam ini bahan ciptaan manusia. Mana ontologinya? Tadi arwah nariyah nuriyah, mempunyai kekuatan tasawur, ya, tidak seperti manusia. Ma'nal kamal, sekarang apa yang dimaksud al-insanul kamil? Insannya tadi itu, lalu kamalnya, kesempurnaannya. I'lam annal alama kullahu laulal insanil kamil mawujud. Alam semuanya, kalau tidak ada insan kamil, mawujud, tidak ada. Wa annahu biwujudihi sahal maqsudu minal ilmil hadis billah. Ya. Sesungguhnya dengan sebab adanya insan kamil, maka boleh apa? Al-maqsudu minal ilmil hadis billah. Boleh adanya mengetahui kepada Allah, tapi ilmunya ilmu hadis. Dengan adanya manusia kamil ini, maka ada pengetahuan kepada Allah yang hadis, yang baru. Kan Allah qadim, nggak bisa diketahui. Kalau nggak ada manusia, maka nggak dapat diketahui Allah. Tapi pengetahuannya pengetahuan hadis. Ya. Ini dari pemahaman ini maka timbul satu etika, satu adab, satu akhlak yang tinggi. Orang sufi meyakini bahwa suratan hidupnya dari A sampai Z, takdir yang dia alami hari demi hari sampai mati, itu adalah message, definisi,
penjelasan Tuhan tentang dirinya kepada dia saja. Maka semuamu itu adalah ya, tema penjelasan Tuhan tentang diri Tuhan kepadamu. Maka kita tidak boleh ikut campur orang lain. Orang lain ya dirinya sendiri, meskipun istri atau anak. Kita nggak bisa mengatakan kamu kenapa jadi berbuat buruk, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Namun bagaimana menghadapi ketentuan, suratan, takdir, pernyataan, urusan, tajalli, ya, tanazul, itu istilahnya banyak sekali. Ya, pada diri kita itu. Bagaimana untuk mengenalnya itu dari Allah? Allah nanti yang akan memberikan paket ma'rifatnya. Itulah asma ilahiyah itu. Itu yang disebut syuhud ma'rifah. Man arafa nafsah, itu dengan ma'rifat itu. Baru semuanya dari Allah. Itu sebab timbul akhlak yang sangat sempurna dan tinggi, sama seperti akhlak Tuhan. Memaafkan, mencintai, melupakan, menyayangi, ya, tidak memandang buruk dan lain sebagainya. Nah, disebut wali, baru boleh dia bawa orang ke Allah, karena dia nggak boleh kita katakan sudah jadi Allah, tetapi sudah kenal Allah. Nah, kalau yang nggak kenal mau dibawa kemana? Kebawa kepada pahamnya, bawa kepada jamaahnya, bawa kepada dirinya, ya, maka tidak bisa membawa kepada Allah. Itu endingnya ke sana sebetulnya. Jadi kalau bermain-main di teori tentang ilmu hakikat, malah ngaku hakikat, malah ngaku nggak sholat nantinya. Padahal hakikat itu, ya, bagaimana untuk kemudian dia dapat bersikap, berakhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu sebab dengan adanya manusia maka ada makrifat hadis, gitu aja. Al ilmu billah itu makrifat istilahnya. Al ilmul hadis billah. Wal wujudul hadis, karena ada wujud baru. Wujud baru ini sebagai objek. Makanya tadi awalnya mensucikan Tuhan melalui takrimul insan, memuliakan manusia. Kita memuliakan istri itu memuliakan Tuhan, memuliakan suami memuliakan Tuhan, ya, 100%. Nggak ada keuntungan untuk orang lain, tidak ada. Semua sepenuh-penuhnya keuntungan untuk dirinya. Maka wujud baru inilah, ya, yaitu insan kamil, allazi huwa ala surati wujudil qadim, yang berdasarkan rupa wujud yang qadim. Ya. Kita untuk mengenal Allah, ya, ini agama katanya kan, paket, ya, materi perkenalannya agama. Agama kan bukan tulisan, tetapi nanti jadi akhlak. Khuluquhul Quran sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Maka dengan mempunyai asma ilahiyah, kalau kita sementara kita gunakan istilah yang pertama ini, asma ilahiyah adalah ma'rifat, adalah syuhud, ya. Ini kemana objeknya? Ke manusia. Nah, maka ini ma'rifat hadisah, mengenal Allah yang baru kepada wujud yang baru. Wujud yang baru ini rupa wujud yang qadim, yaitu Allah. Nah, rupa ini adalah bagi diri seseorang, dirinya sendiri, bukan diri orang lain, ya. Maka dalam surah lain Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku akan perlihatkan asma dan sifatku kepada dua, alam semesta dan kepada diri mereka sendiri. Coba, Allah memperlihatkan kepada manusia tentang Allah kepada dirinya. Berarti masing-masing dirinya, semua nasib suratan hidupnya itu adalah paket perkenalan Allah. Namun kita perlu paket marifat untuk mengenal diri kita ini. Kalau nggak kenal. Maka orang kalau tidak kenal dirinya nggak bisa kenal Allah. Maka timbulnya kecewa, merana, sengsara, duka, lara, putus asa,
dan sejumlah penderitaan yang dialaminya. Meskipun hafal Quran, ya, tidak pernah tinggal soleh, tetap menderita. Paling enggak pas dimarahin istri menderita. Padahal itu Tuhan yang marahin, kenapa menderita? Ya. Nah ini nggak bisa. Ya. Karena ilmu lain, amal lain, yang di sini lain. Nah ini, nah itulah mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, atau man arafa man huwa faqad arafa man arafa man anta faqad arafa man huwa. Barang siapa yang mengenal siapa engkau, maka dia akan mengenal siapa dia. Kalau yang di mana mengenal engkaunya, ya engkaunya kan ada pada ya, siapanya engkau ada pada apanya engkau. Ya, maka alamatnya manusia. Ya, maka manusia ini diciptakan oleh Allah untuk membangun peradaban Tuhan di muka bumi ini. Manusia ini musliman au kafiron, bekerja sama. Lalu kemudian pedomannya ini agama. Hanya agama yang bisa mengatur manusia untuk tidak saling bermusuhan, saling berbenturan, saling menghancurkan. Cuma Islam, karena ini katalog Tuhan ya, untuk yang sesuai dengan fitrah insan. Maka dengan modal inilah dia mampu membangun peradaban insan di muka bumi ini. Inilah din. Adapun ternyata umat Islam berantem, tadayunnya yang salah, paham kepada agamanya yang sempit. Dia memandang agama itu tek dan amal yang ada di ujung fisiknya, yang keluar dari dirinya. Selesai, tidak ada Tuhan. Tidak ada. Memandang buruk itu jijik. Bukan, itu ciptaan Tuhan, tidak ada jijik. Iblisnya asli ciptaan Tuhan, nafsunya asli ciptaan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah di dunia ini. Maka orang mesti punya kecerdasan spiritual, ya, bukan sekedar hafal, baca, amal, tidak. Ya. Itu mungkin rahasianya kenapa tasawuf itu direndahkan oleh musuh-musuh Islam. Kita cuma menyebut akhlak yang direndahkan. Loh, itu akhlak itu apa? Kalau bukan ruh. Ya. Dan sehingga orang-orang tarekatnya juga memang sesat. Ya. Jadi susah. Maka generasi berikutnya bertanggung jawab untuk memperbaiki sumber ya, kebahagiaan itu, yaitu tasawuf dan tarekat. Selama orang berbuat kebaikan, dia merasa bahwa dirinya yang punya karya produktivitas kebaikan. Di mata para wali itu iyal, anak kecil ya, belum menyaksikan bahwa semua yang dia lakukan, baik itu kebaikan, itu adalah utang dari Allah. Kita malah habis ibadah minta surga. Loh, taatnya saja hidayah Allah kok ya, taufik Allah, kita taat, kita alim, malah sudah beribadah minta surga. Nah itu maka orang sufi itu ibadah bukan untuk surga, bukan takut neraka, tetapi karena engkau ya Rabbi, ya Allah. Ini boleh kita katakan bahasa tasawuf itu bahasa orang yang matang dan dewasa ya. Taib. Fa innal ilma billahil muhdas, maka makrifat yang baru, katakan begitu. Ilma billah itu kan mengenal Allah ya. Alladzi huwa ala suratil ilmi billahil qadim, itu akan sama serupa dengan makrifat Allah kepada qadim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Coba para wali ketika makrifat apa ngomongnya? Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan, bukan dengan dirinya. Karena yang mengenal Tuhan yang ada pada dirinya ini adalah sifat yang Allah berikan. Jika sifat Allah berikan, maka dia tidak mengaku sifat dia ya. Orang dikasih sifat sabar, dia menghadapi musibah, mesti dia ngakunya
Ini Allah yang melindungi saya, Allah yang menolong saya. Allah enggak ngomong ini saya kok sabar banget, enggak. Malah lupa kalau itu sabar, malah lupa. Yang tahu ya Allah, karena Engkaulah. Kalau memang betul-betul Allah berikan sifat sabar dan jadi sifat Dia yang disebut maqam. Sifat Allah yang Allah berikan kalau sudah jadi sifat Dia, orang sufi memberi istilahnya maqamun. Ini maqam, ini istilah. Ya, intinya adalah sifat ilahiyah, asma ilahiyah, akhlak. Kalau sudah jadi sifat Dia, maqamun. Ini kalau yang sudah punya maqam, apabila sabar misalnya, ketika menghadapi musibah, mampu dia melewati musibah itu dengan mudah, nyaman, enak. Lo ngakunya itu, ya Allah, kalau bukan karena Engkau entahlah aku bagaimana. Nggak ngerti mungkin. Kalau itu sabar, nggak ngerti. Ngertinya nanti di akhirat. Ya, kalau kita kan ngomong, Bang, saya ini sudah sabar 1 tahun tahu. Nah, ini kan nggak punya sabar. Itu sabar apa? Sabar kok 1 tahun. Ya, nggak ada sifat Allah yang tiada terbatas itu hanya berlaku untuk 1 tahun. Tidak ada. Ya, sifat Allah itu untuk mengenal Allah selamanya. Maka itu sebabnya orang sufi mengatakan qalbus sufi khalidun wa abadiyun wa huwa fil jannati qoblal jannah. Jiwa orang sufi itu abadi, ya, dan khalid, dia sudah di surga sebelum di surga. Kalau kita sudah di neraka sebelum di neraka. Ya. Nah, ini yang dimaksud bahwa makrifat Allah yang muhdas, yang hadis itu mesti, ya, fotokopinya makrifat Allah yang qadim kepada dirinya. Ya, karena sampai kapan pun Allah nggak bakal dilihat. Nabi pun sudah bilang, tafakkaru fi khalqillah, ma'rifatlah kepada makhluk Allah. Wala tafakkaru fi dzati, karena zat nggak bakal dimakrifati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itulah taqdisud dayan min takrimil insan. Ya. Maka bagi orang sufi, kalau cuma berbeda pendapat masalah khilafiyah, nggak ada ngaruh, nggak berubah menjadi jelek, mulia, rendah, itu nggak. Wong beda agama saja kafir, dia masih melihat Tuhan pada diri orang itu. Ya. Masih. Kalau Allah saja memberi makan, kenapa kalau dia tajalli sifat Allah yang pemurah nggak pemurah dengan orang kafir? Nah, kalau fanatik ini berarti tadayun, bukan din. Bukan agama yang Allah berikan ke dalam dada manusia. Ya. Itu sebab orang sufi mengatakan innal insaniyata fauqal islamiyah. Kemanusiaan itu di atas keislaman. Karena Islam adalah untuk membangun peradaban insaniyah. Ini istilah. Maksudnya kunu robbaniyin. Maksudnya itu sebetulnya. Baik. La yatamakan an yakuna illa liman huwa fi khalqi ala surah. Makrifat yang hadis, yang menjadi fotokopi makrifat yang qadim itu tidak mungkin terjadi melainkan kepada yang diciptakannya berdasarkan rupa Tuhan, yaitu manusia. Ini yang dimaksud, hanya manusialah yang dibebankan sifat makrifat. Laisa, dan itu bukan melainkan al insanul kamil. Jadi yang punya makrifat yang hadisah, yang mirip dengan makrifat yang qadimah, itu pada insan kamil. Karena insan saja itu udah suratul haq, apalagi pakai kamil, mesti mengenal Allah. Maka tujuan hidup itu mengenal, maka yang kenal itulah peran utama hidup ini. Maka selain daripada insan kamil, diciptakan untuk insan kamil, untuk menjadi pembeda atau pasangan, sehingga insan kamil itu betul-betul, ya, nyata ada pada dirinya, yaitu makrifat kepada Allah. Kalau tidak ada yang lain, maka apa ceritanya insan kamil? Sama dengan bahagia, kalau tidak ada derita itu bahagia nggak ada maknanya, nggak ada rasanya. Tapi kalau ada derita, nah selain insan kamil itu derita, kita ini derita semua. Dialah yang bahagia. Ya, maka jika ingin bahagia, mengenal Allah, akhlak,
itulah insan kamil. Ya. Ini sampai jam berapa ya? Sudah maghrib. Maghrib jam berapa? Allah, ini tanggung sekali ya. Taib. Saya selesaikan sampai jam 6 ya. Jam 6. Walaysa ghairul insanil kamil, dan ini ya, tidak lain melainkan hanya insan kamil. Walihadza summiya kamilan, maka dengan demikian dinamakan kamil. Jadi kamil yang dimaksud insan kamil bukan kamil dari segi kosmologi tadi, bukan, tetapi kamil dari segi makrifat, ilmul billahil muhdats, ya, makrifat, karena tujuan diciptakannya makrifat. Maka kesempurnaan manusia itu dengan makrifat itu. Itu tadi asma ilahiyah yang diberikan kepada Adam. Wa annaha ruhul alam, insan kamil itu ruh alam, wal alam musakhkhar lahu, ya, uluwuhu wa sufluh. Alam ditundukkan untuk insan kamil, baik alam yang ulunya, malakutnya, wa alam sufluh, alam yang rendahnya nih, alam semesta di yang nyata, alam syahada. Wa annal insanal hayawan min jumlatil alam al musakhkhar lahu, termasuk insan yang tidak kamil yang dilabelkan oleh Imam Ibnu Arabi insan hayawan pun termasuk alam yang ditundukkan. Artinya dia diciptakan untuk ini. Seperti derita diciptakan untuk bahagia begitu, untuk pasangan saja. Maka insan yang tidak kamil pasangannya insan yang kamil. Insan yang tidak kamil disebut insan hayawan. Ini pun termasuk ditundukkan, diciptakan demi menyatakan adanya insan kamil. Seperti gelap menyatakan terang. Gitu. Wa annahu yusbihul insanal kamil fi surati zahirah. Insan hayawan ini dari rupa zahirnya serupa insan kamil. La fil batin, bukan batinnya. Min haitsu rutbah, dari segi pangkat. Kama yusbihul kirdul insana. Ini analoginya seperti monyet dengan manusia. Itu antara kita dan wali, itu seperti monyet dan kita. Allah. Ya. Ya, dalam teori ini beliau nggak takut nyebut monyet. Kita kalau manusia itu buruk disebut sifat semua juga, ya, pas. Gitu. Ya. Coba binatang yang menggigit, yang mencakar, lihat manusia. Allah, bahkan lebih sadis. Ya. Sekarang binatang, karena manusia itu sifat binatangnya keluar, binatang yang sekarang saling berkasih-kasih kepada sesama mereka. Ya. Malu karena ngelihat manusia. Ya. Saling cakar, ya, saling. Fata'ammal darajatul insanil hayawani min darajatil insanil kamil. Coba renungkan, ya, derajat manusia hewan dan manusia kamil. Wa'lam annakal ainul maksudah, ketahuilah bahwasanya engkau ya insan kamil adalah ainul maksudah, poin yang dituju, ya, ain adalah poin yang dituju Allah. Insan kamil itulah tujuan semua ini, ya. Pama wujidatil asbabu illa bisababik, tidaklah diciptakan sebab-sebab ini, ya, sebab buruk, sebab baik, sebab enak, sebab enggak enak, ya, ada pasangan-pasangan ini semua karena engkau. Seperti kita kan seorang lelaki bikin rumah, ya, dan juga mengisi isinya, menyiapkan semua kendaraannya untuk apa? Untuk istri. Kalau tanpa dia tidak ada itu semua, ya, seperti itu. Litazhar anta, untuk menjahirkan kamu, karena kamu ini semuanya alam semesta. Maka alam semestanya diciptakan dulu, dihamparkan dulu, ya, baru muncul. Maka yang ada itu kamu, bukan alam semesta. Alam semesta itu tidak ada. Maka teori atau
Hakikat yang dijelaskan oleh orang sufi, kiamat itu bukan alamnya digoncang manusia keluar, tetapi manusianya dikeluarkan. Maka ya, kan kiamat nanti kan nggak ada orang mukmin, itu nggak ada, semuanya orang yang buruk baru dihancurkan, orang yang kamil-kamilnya dicabut ya. Kalau dipandang dari sini memang digoncang ya, manusia keluar, tidak, manusianya dikeluarkan baru dia goncang. Seperti rumah kalau ada manusia di dalam, maka tidak akan rapuh dan runtuh karena ada kuatul difa, ada saling yaitu teori ilmu pengetahuan. Tapi kalau ditinggalkan, rubuh. Maka kehidupan alam semesta ini adanya manusia, dan kesempurnaannya adanya para aulia. Maka mungkin kita ini disayang sama Allah karena ada itu, ada insan kamil ini, bukan apanya tapi siapanya. Kalau apanya kan manusia, mungkin namanya si Fulan, tetapi siapanya ini setiap abad insan kamil itu ada di tubuh yang berbeda setiap abad gitu. Karena mereka memberi nama insan kamil, kalau mau beri nama aslinya hakikat Muhammadiyah, nggak mau namanya hakikat Saziliyah, nggak, hakikat Qadiriyah, nggak, hakikat Muhammad. Maka mereka mengatakan ana Muhammad. Maka orang sufi yang kamil ini memiliki sifat nabi, maka keagungan nabi telah menyesakan dadanya karena sifatnya ada pada dia. Maka dia kenal nabi, kenal maknawi, bukan kenal tasawuri wa akli. Kita kan cuma ngomong aja nabi ya, kalau lupa ayatnya lupa kebesarannya. Tapi mereka meskipun lupa ayatnya, tapi nyesak di dadanya, ana man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab para wali menggubah jutaan selawat dan melantunkan ribuan qasidah memuji Nabi, sehingga saudaranya ketakutan para wali nyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pamakanat matlubatun li anfusiha ya. Semua ciptaan itu bukan untuk dirinya sendiri, alam semesta itu tidak. Fa innallaha lamma uhibbu an yu'rab, Allah ketika ingin dikenal, falam yumkin an ya'rifahu illa man huwa ala suratih, tidak mungkin untuk mengenalnya melainkan yang serupa dengan dia, itu insan tadi. Wa ma aujadallahu ala suratihi ahadan, dan tidaklah Allah ciptakan yang berdasarkan surahnya seorang pun illa al-insanul kamil. Maka insan kamil pertama dipilih manusia, dari manusialah yang kamil inilah ya, yang dipilih untuk mengenal Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali katsiruna wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryam wa Asiyah. Dalam hadis lain, kamula minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa khamsah, Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, Aisyah. Model wali perempuan cuma 5, tapi model wali laki-laki, contoh modelnya banyak. 25 nabi semua model. Sahabat 4 model. Kalau perempuan modelnya 5. Yani bil kamal ma'rifatuhum bihim. Apa maksudnya sempurna itu? Mereka mengenal dirinya sendiri. Yang tahu dirinya ya, itulah orang sempurna ya. Ini bukan kesadaran logika, tapi sifat ilahiyah, asma ilahiyah, akhlakul karimah, maqamat ruhiyah, anwar Muhammadiyah, itu istilahnya sama saja. Itu yang ada pada jiwa. Wa ma'rifatuhum bihim, dan mereka mengenal diri mereka sendiri. Huwa ainu ma'rifatihim birabbihim, itu adalah mereka mengenal Tuhan mereka sendiri. Kita apabila sudah memiliki ma'rifat untuk mengenal diri, maka dia akan menyaksikan semua dia dari Allah. Apabila dia melihat orang, terkejut ya, ada perkenalan Allah
akan dirinya di manusia lain selain dia, maka dia akan mengenal Allah. Semakin dia bergaul dengan manusia, semakin berdecak kagum kepada Allah, maka dia melupakan manusia. Meskipun itu berbuat buruk kepada dia seburuk-buruknya, dia senyum, karena bukan dia hakikatnya Allah. Ya, ini udah manusia gila ini. Ya, gila yang sadar, bukan gila yang lupa. Paman waqafa 'alal haqa'iq, barang siapa yang berdiri di depan hakikat, kasfan, dia tersingkap dengan rohani, wa ta'rifan ilahian, dan dia telah mendapat paket perkenalan Allah, fahuwal kamilul akmal. Itu kamil dan paling kamil, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man nazala an hadhihi rutbah fahuwal kamil, di bawahnya pangkat ini kamil. Wa ma ada hadza, ini di bawahnya lagi mukmin au sahibu nazarin aqliyin, orang mukmin biasa dan ulama iman, orang mukmin di bawah, di atasnya wali kamil, di atasnya anbiya. Hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. La dukhula lahuma fil kamal, mukmin ya dan alim ini tidak masuk kepada kesempurnaan. Pakai papil akmaliyah, bagaimana yang paling sempurna. Ini teori mereka. Kesempurnaan ada dalam ma'rifat, asma ilahiyah. Demikianlah hadirin sekalian, kita akan lanjutkan di jam berapa Pak?